Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Di video kali ini, kami akan menjelaskan apa uji statistik Kolmogorov-Smirnov dengan sampel tidak berpasangan, terkait penjelasan rumus hingga bagaimana mengunduhkannya. Penasaran dengan videonya? Mari. Sebelum kita memasuki materi lebih dalam, penting bagi kita untuk memahami konsep dasar yang akan menjadi landasan dari pembahasan ini. Dalam analisis statistik, uji sampel ganda tidak berpasangan adalah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok data yang berbeda dan tidak saling berhubungan. Ini artinya sampel pada kelompok pertama tidak memiliki hubungan atau keterkaitan langsung dengan sampel pada kelompok kedua. Metode ini sering digunakan dalam penelitian berbagai bidang, seperti ilmu sosial, kesehatan, ekonomi, dan sains, dalam menilai apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok. Salah satu bentuk penerapan dari metode ini adalah melalui uji komparatif, yaitu uji beda sampel bebas dengan dua kategori pada data skala ordinal. Dalam konteks ini, uji beda memiliki arti menilai perbedaan entah itu dari rata-rata, varian, jumlah, tinggi, rendah, dan lain-lain. Tetapi, tentunya harus ada yang dinilai perbedaannya. Kemudian, bebas atau independen memiliki arti tidak berkaitan satu sama lain atau bisa diartikan berasal dari sumber data yang berbeda. Dan yang terakhir, yaitu dua sampel merupakan kategori atau kelompok data yang berasal dari dua kelompok. Selanjutnya kita memasuki pembahasan utama, yaitu uji statistik sampel ganda tidak berpasangan, uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel. Uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel bertujuan untuk menilai apakah dua sampel independen yang diamati berasal dari populasi yang sama atau memiliki distribusi yang identik. Karena sifatnya yang non-parametrik, tes ini tidak bergantung pada asumsi distribusi tertentu pada data yang digunakan. Artinya, uji ini dapat diterapkan pada berbagai jenis distribusi data, seperti normal, binormal, ataupun lainnya, kecuali untuk distribusi distrik. Sebelum menerapkan uji ini, ada dua asumsi penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sampel harus bebas atau independen, dan yang kedua, data minimal berskala ordinal. Adapun waktu yang tepat untuk menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Yang pertama, jika ada dua sampel distribusi data yang ingin dibandingkan. Yang kedua, untuk mengevaluasi sekumpulan pola data sesuai dengan pola data yang dihipotesiskan, serta mengetahui jenis distribusinya, misalnya distribusi normal atau binomial. Yang ketiga, tidak ada asumsi bentuk atau parameter distribusi yang menyertai sampel. Yang terakhir atau yang keempat, jika hasil pengujian parametrik seperti t-test kurang meyakinkan. Lalu, dalam menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov terdapat dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, data berjenis interval atau rasio, dan yang kedua, data tunggal atau data yang belum dikelompokkan ke dalam tabel distribusi frekuensi. Uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel memiliki kelebihan antara lain: 1. Lebih sederhana dibandingkan dengan metode pengujian dua sampel yang lain. Yang kedua, cocok digunakan untuk pengujian dengan ukuran sampel sedang. Namun, uji ini juga memiliki beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, yaitu hanya berlaku untuk distribusi kontinu dan cenderung lebih sensitif di daerah pusat distribusi daripada di daerah ekor atau ujung. Setelah memahami konsep dasar dari uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel, langkah selanjutnya adalah mengikuti proses pengerjaan beserta rumus sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan hipotesis. H0 adalah sampel 1 dan sampel 2 yang berasal dari distribusi yang sama, sedangkan H1 adalah sampel 1 dan sampel 2 yang berasal dari distribusi yang berbeda. Yang kedua, menentukan signifikasi atau alfa.
Tarif signifikasi atau alfa yang umum digunakan berkisar pada nilai 10%, 5%, atau 1%. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Kriteria pengujian dapat ditentukan berdasarkan tabel Kolmogorov-Smirnov. H0 ditolak apabila KD max lebih besar dari KD tabel, dan H0 diterima apabila KD max lebih kecil atau sama dengan KD tabel. Yang keempat, fungsi empiris distribusi dari sampel X dan Y didefinisikan untuk setiap nilai T. Fm dari T sama dengan jumlah data pada sampel X kurang dari atau sama dengan T dibagi dengan jumlah total sampel X atau M. Sedangkan Gn dari T sama dengan jumlah data pada sampel Y kurang dari atau sama dengan T dibagi dengan jumlah total sampel Y atau N. Untuk mengetahui perbedaan di antara kedua fungsi distribusi, maka kita perlu untuk menetapkan nilai dari Untuk mengetahui perbedaan di antara kedua fungsi distribusi, maka kita perlu untuk menetapkan nilai dari fungsi berikut, yaitu D maksimum adalah nilai maksimum dari selisih mutlak antara Fm dari T dan Gn dari T untuk setiap I dari 1 sampai N. Yang kelima adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan diambil berdasarkan perhitungan dan kriteria pengujian. Selanjutnya di sini saya memiliki satu contoh soal. Soalnya seperti ini. Seorang peneliti dari Universitas Negeri Surabaya ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan distribusi nilai ujian mata kuliah statistika antara mahasiswa kelas A dan kelas B. Sebanyak 20 mahasiswa dijadikan sampel dalam penelitian ini, yang terdiri dari 10 mahasiswa kelas A dan 10 mahasiswa kelas B. Peneliti mengumpulkan nilai akhir ujian mata kuliah statistika dari kedua kelompok tersebut untuk dianalisis menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel tidak berpasangan. Pengujian ini dilakukan pada taraf signifikasi sebesar 5% atau alfa 0,05 untuk menentukan apakah kedua kelompok mahasiswa berasal dari distribusi yang sama atau berbeda. Dengan nilai pada tabel sebagai berikut. Oke guys, di sini langsung saja kita buka Excel. Kemudian saya tuliskan soal tadi, yaitu kelas A dan kelas B. Kemudian saya buat kolom nilai dan kelas. Di kolom nilai ini terisi dari nilai kelas A dan kelas B. Kemudian nilai di dalam kelas, dari nilai kelas A ini saya tulis dengan angka 1 dan kelas B saya tulis dengan angka 2. Kemudian nilai dan kelas kita salin. Kemudian kita buka SPSS-nya. Nah, di sini saya langsung paste aja. Nah, kalau sudah, kita langsung menuju ke variabel view. Kemudian yang var1 kita beri nama nilai. Yang var2 kita ganti dengan kelas. Nah, di sini dalam kelas kita menuju ke value. Kemudian klik titik 3 yang ada di sebelah kanan. Kemudian value 1 kita ganti labelnya menjadi kelas A. Kemudian di add. Kemudian yang value 2 labelnya kita ganti menjadi kelas B. Dan add. Lalu oke. Kembali lagi ke data view. Nah, di sini kelasnya sudah terganti menjadi kelas A dan kelas B. Jika di laptop kalian belum ada, kalian pergi ke menu view. Kemudian yang value label ini kalian centang, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian langsung saja ke analis, kemudian ke non parametric test, kemudian ke legacy dialog, kemudian
menuju ke dua independent sampel. Di sini nilai kalian masukkan ke tes variabel list, kemudian yang kelas kalian masukkan ke grouping variabel. Di grup variabel kita define dulu. Grup 1 kita isi dengan 1, grup 2 kita isi dengan 2. Lalu continue. Kemudian tipe tes, karena di sini kita akan mencari Kolmogorov-Smirnov. Jadi cukup dicentang yang Kolmogorov-Smirnov set ya. Kemudian klik OK. Oke, ini adalah hasil tes to sample Kolmogorov-Smirnov. Di sini terdapat dua tabel, yaitu tabel frekuensi dan tabel tes statistik. Di dalam tabel tes statistik ini terdapat dua nilai. Yang pertama adalah nilai Kolmogorov-Smirnov Z. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih maksimum antara distribusi kumulatif dari dua sampel. Di sini nilainya adalah 1,565. Tetapi nilai ini belum bisa untuk mengambil keputusan. Jadi kita perlu melihat nilai assigned site-nya, yaitu 0,015. Oleh karena itu diperlukan interpretasi terhadap nilai assigned site dan p-value yang dihasilkan, yaitu 0,015 lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 harus ditolak. Hal ini menjelaskan adanya perbedaan yang signifikan dari distribusi nilai ujian statistika antara kelas A dan kelas B. Dengan demikian, hasil analisis mendukung adanya perbedaan nyata di antara kedua kelas tersebut. Kesimpulannya, uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel digunakan untuk mengetahui apakah dua kelompok data berasal dari distribusi yang sama atau distribusi berbeda. Tes ini bersifat non-parametrik, sehingga dapat diterapkan tanpa asumsi tertentu mengenai distribusi data. Keunggulan utama dari metode ini adalah kemampuannya untuk membandingkan sampel secara langsung tanpa memerlukan model distribusi yang spesifik. Namun, metode ini hanya berlaku untuk distribusi kontinu dan lebih sensitif terhadap data di pusat distribusi dibandingkan di bagian ekor. Dalam penelitian, uji ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti ilmu sosial, kesehatan, dan ekonomi. Dengan demikian, uji Kolmogorov-Smirnov 2 sampel menjadi alat yang efektif dalam mengevaluasi distribusi data dan membantu pengambilan keputusan berdasarkan analisis statistik.